Selamat siang, di sini saya Melestianisi dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan mengenai sistem pertahanan tubuh. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi pertahanan tubuh, yaitu yang pertama adalah untuk mempertahankan tubuh dari patogen invasif seperti virus dan bakteri. Yang kedua adalah untuk melindungi tubuh dari agen dari lingkungan eksternal seperti tumbuhan, hewan, serta zat kimia. Yang ketiga adalah menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang keempat adalah untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal seperti kanker. Nah, untuk bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan tubuh. Dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Nah, yang non-spesifik ini dibagi menjadi dua pertahanan. Pertahanan pertama meliputi kulit, membran mukosa, sekresi kulit, dan membran mukosa. Dan pertahanan kedua itu meliputi inflamasi, fagositosis, senyawa antimikroba, dan sel NK. Sedangkan spesifik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, limfosit dan juga antibodi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu sistem pertahanan ini tidak dapat membedakan patogen. Mekanisme pertahanan tubuh yang di luar tubuh itu meliputi pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologis. Ya, bagian yang pertama yang saya jelaskan yaitu pertahanan fisik. Bagian pertahanan terluar tubuh untuk menghalangi patogen masuk. Ini dilakukan oleh pertama kulit dan juga membran mukosa. Kulit karena tersusun oleh sel epitel yang rapat sehingga patogen tidak dapat menembusnya dan mengandung keratin dan sedikit air sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, yang kedua adalah membran mukosa, yaitu melapisi saluran pencernaan, pernafasan, dan kelamin sehingga berfungsi menghalangi patogen untuk masuk. Nah, bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertahanan secara mekanis, yaitu meliputi rambut hidung dan juga silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel-partikel berbahaya maupun mikrobia, sedangkan silia pada trakea itu berfungsi untuk menyapu partikel-partikel yang berbahaya yang terperangkap pada lendir sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya adalah pertahanan secara kimiawi, meliputi sekret kulit, minyak, dan keringat dapat memberikan suasana asam sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan selanjutnya adalah air liur, air mata, dan sekresi mukosa yang mengandung enzim lisosim yang dapat menghidrolisis sel bakteri sehingga pecah dan mati. Yang selanjutnya adalah pertahanan biologi. Dilakukan oleh bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan juga membran mukosa. Bakteri ini melakukan pelindungan diri dengan cara berkompetisi dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang respon peradangan atau inflamasi, yaitu respon terhadap kerusakan jaringan yang mengalami goresan atau benturan keras. Di dalam respon ini itu terdapat 4 gejala, yaitu pertama adalah nyeri, kemerahan, panas, dan juga bengkak. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme inflamasi. Yang pertama adalah jaringan luka, patogen masuk, merangsang mastosit, mengeluarkan histamin dan prostaglandin. Selanjutnya terjadi pelebaran pembuluh darah, aliran darah dan permeabilitas darah meningkat, sel fagosit menuju ke jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya daerah yang terinfeksi berwarna kemerahan, rasanya panas, nyeri, dan bengkak. Sel-sel fagosit memakan patogen melalui fagositosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fagositosis, yaitu mencerna mikrobia atau partikel asing. Sel fagosit dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sel fagosit mononuklear, yang kedua adalah sel fagosit polimorfonuklear. Sel fagosit mononuklear yaitu monosit jika bermigrasi ke jaringan akan berperan sebagai makrofag. Sedangkan fagosit polimorfonuklear adalah granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan sel mast atau mastosit. Sel-sel fagosit bekerja setelah mendapatkan sinyal kimiawi dari jaringan yang terinfeksi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel natural killer atau sel NK. Sel NK tidak menyerang mikroorganisme secara langsung, alih-alih mereka merusak sel tubuh yang telah terinfeksi virus dan juga sel-sel abnormal yang dapat membentuk tumor. Sel NK tidak bersifat fagositik, melainkan menyerang membran sel sehingga sel menjadi lisis atau pecah. Selanjutnya adalah protein antimikroba, protein komplement yang membunuh bakteri dengan cara melubangi dinding sel dan juga membran plasma bakteri. Akibatnya ion Ca2+ keluar, sementara cairan dan garam-garam masuk sehingga sel bakteri hancur. Selanjutnya ada interferon, dihasilkan oleh sel-sel yang telah terinfeksi virus. Interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi, sehingga sel ini dapat menghasilkan zat yang dapat mencegah replikasi virus. Senyawa ini dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit maupun selaput lendir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh secara spesifik. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati pertahanan tubuh secara non-spesifik atau sistem imun. Pertahanan tubuh yang dilakukan di sini dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit setelah adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya di dalam sistem pertahanan secara spesifik terdapat limfosit. Limfosit dibagi menjadi dua, yaitu sel B dan sel T. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan pembentukan antibodi. Mekanisme yang pertama adalah jika sel B pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B memori. Selanjutnya sel B plasma akan membentuk antibodi. Selanjutnya, sel B memori akan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi sel B plasma jika terjadi infeksi yang kedua. Selanjutnya adalah sel T, yaitu berperan dalam menyerang antigen secara langsung. Sel T juga dapat membantu dalam memproduksi antibodi oleh sel B plasma. Jenis sel T yang pertama yaitu sel T sitotoksik, yaitu berperan menyerang patogen, sel terinfeksi, dan juga sel kanker. Jenis sel T yang kedua yaitu sel T helper, yaitu menstimulasi sel T lainnya dan sel B plasma dan mengaktifasi makrofag. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis sel T suppresor, yaitu menghentikan respon imun dan menurunkan produksi antibodi serta mengurangi sel T sitotoksik setelah infeksi berhasil ditangani. Jenis kekebalan tubuh yaitu berdasarkan cara mendapatkan imunitas dan juga kekebalan. Yang pertama adalah kekebalan aktif, yaitu jika seseorang kebal setelah diberikan vaksinasi. Yang kedua adalah kekebalan pasif, adalah bayi yang memperoleh antibodi dalam kandungan. Bayi lahir lalu disuntik serum yang mengandung antibodi. Nah, untuk bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan tubuh. Yaitu yang pertama adalah faktor genetik, yaitu kerentanan terhadap suatu penyakit tertentu secara genetik. Contohnya, jika seseorang memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus, akan beresiko terkena penyakit ini dalam hidupnya. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Ini terkait dengan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya, ketika kelebihan berat badan, itu akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga meningkatkan kerentanan terhadap suatu penyakit. Nah, untuk faktor yang ketiga adalah stres, karena dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon neuroendokrin, glukokortikoid, dan juga katekolamin. Kalau untuk faktor yang keempat adalah usia, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Nah, faktor yang kelima adalah hormon. Ini tergantung pada jenis kelamin. Wanita dapat memproduksi hormon estrogen sehingga dapat meningkatkan sintesis IgG dan IgA, sehingga wanita lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Sedangkan yang keenam adalah olahraga. Jika dilakukan secara teratur dapat membantu melancarkan aliran darah dan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh. Nah, faktor yang ketujuh adalah tidur. Jika kekurangan akan mempengaruhi jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh menjadi lemah. Yang kedelapan adalah nutrisi. Seperti vitamin dan mineral diperlukan tubuh untuk meningkatkan imunitas. Yang kesembilan adalah pajanan zat berbahaya.
seperti radioaktif, pestisida, rokok, dan alkohol yang mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. Nah, faktor yang ke-10 adalah racun tubuh, yaitu sisa-sisa metabolisme tubuh. Jika tidak berhasil dikeluarkan, akan mengganggu kerja sistem kekebalan tubuh. Faktor yang terakhir, yang ke-11, adalah penggunaan obat-obatan, terutama antibiotik. Jika digunakan secara teratur dan berlebihan, akan membuat bakteri menjadi resisten, sehingga ketika bakteri itu datang kembali, kekebalan tubuh akan gagal untuk melawannya. Nah, untuk bagian keempat, saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pertahanan tubuh. Untuk yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi, yaitu peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap suatu antigen yang pernah dipanjangkan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya, ini terjadi di beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut dengan alergen. Nah, untuk gangguan yang kedua, yaitu penyakit autoimun, yaitu kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dan sel asing, sehingga sistem imunitas akan menyerang sel tubuh sendiri. Nah, yang ketiga adalah imunodefensi, yaitu kondisi di mana menurunnya keefektivitasan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas merespon antigen. Nah, imunodefisiensi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah defisiensi imun kongenital dan yang kedua adalah AIDS. Nah, defisiensi imun kongenital ini adalah kondisi di mana tidak adanya sel B dan sel T sejak lahir, sehingga penderita harus hidup di lingkungan yang steril. Sedangkan AIDS sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, dan ini terjadi karena jumlah sel T berkurang sehingga melemahnya sistem imunitas. Baik, bagian kelima, bagian terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang apa hubungannya sistem kekebalan tubuh kita dengan pandemi COVID-19. Pertama-tama saya akan jelaskan apa itu coronavirus. Coronavirus adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Dan penyakit ini dapat menular dari satu manusia ke manusia yang lainnya. Sebenarnya, coronavirus tidak akan menyebabkan kita sakit apabila imunitas kita kuat. Karena imunitas kita dapat melawan ketika virus corona ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan biasanya yang memiliki imunitas kuat itu seperti anak-anak usia remaja, sedangkan orang tua, lansia, orang yang sakit itu memiliki imunitas yang lemah sehingga rentan terpapar oleh virus corona ini. Imun tubuh yang kuat berperan penting untuk melawan infeksi virus corona. Ketika memasuki tubuh, virus corona akan menempel pada dinding sel dan saluran pernafasan dan paru-paru, kemudian masuk ke dalam untuk mengembangkan infeksi. Proses tersebut tentunya akan terdeteksi oleh sistem imun. Selanjutnya, sistem imun akan bereaksi dengan cara mengirimkan sel darah putih untuk membentuk antibodi yang akan melawan virus tersebut. Reaksi perlawanan tubuh terhadap infeksi virus corona ini akan memunculkan beberapa gejala, seperti misalnya demam. Gejala tersebut biasanya akan muncul 2-14 hari setelah virus ini memasuki tubuh. Pada orang yang memiliki imunitas tubuh yang kuat, virus corona yang menginfeksi tubuh akan berhasil dikalahkan, sehingga gejalanya akan mereda dan orang itu akan sembuh dengan sendirinya. Namun, jika sistem imun seseorang itu tidak cukup kuat, akan justru bereaksi berlebihan. Orang tersebut akan mengalami gejala yang lebih berat, misalnya demam tinggi, sesak napas, hingga kerusakan organ. Kondisi ini cukup beresiko pada orang yang lanjut usia dan juga yang mengidap penyakit penyertanya seperti diabetes, kanker, dan HIV. Baik, sekian presentasi saya mengenai sistem pertahanan tubuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat siang.